Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Kualitas Pelayanan Pramusaji di Kepitu Restoran pada Dekayon Resort. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya atas nama Iputu Rasnaya Yuda Dharma, NIM 17131118. Next. Tugas akhir saya terdiri dari yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Next. Bab 1 latar belakang. Dekayon Resort memiliki 2 restoran, yaitu Kepitu Restoran dan Jeti Restoran. Kepitu Restoran merupakan restoran utama di Dekayon Resort yang terletak di tengah pedesaan dengan pemandangan alam. Berdasarkan hasil pengamatan penelitian selama di Kepitu Restoran, peneliti menemukan masih adanya keluhan-keluhan dari tamu pada guest comment di situs resmi TripAdvisor yang menandakan bahwa tamu masih kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan. Next. Rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kualitas pelayanan pramusaji di Kepitu Restoran pada Dekayon Resort. Yang kedua, tujuan penelitian untuk mengetahui kualitas pelayanan pramusaji di Kepitu Restoran pada Dekayon Resort. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai kualitas pelayanan serta menambah pengalaman untuk menghadapi persaingan kerja di dunia industri. Yang kedua, bagi kampus untuk menambah referensi hasil penelitian di perpustakaan agar dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian yang sama. Dan yang ketiga, bagi Dekayon Resort sebagai bahan informasi untuk meningkatkan kualitas dari setiap pramusaji di restoran, membuat pertimbangan dalam program pelatihan kinerja pramusaji pada masa yang akan datang. Next, bab 2 tinjauan pustaka. Pengertian restoran. Restoran adalah suatu tempat yang menyediakan makanan dan minuman untuk dikonsumsi oleh tamu sebagai kebutuhan dalam rangka memperbaiki atau memulihkan kembali kondisi yang berkurang setelah melakukan suatu kegiatan. Jenis restoran menurut Swekresno dibagi menjadi 3. Yang pertama restoran formal, yang kedua restoran non formal, dan yang ketiga specialty restoran. Restoran formal memiliki ciri-ciri. Yang pertama, para tamu yang datang menggunakan pakaian yang sangat rapi dan sopan. Yang kedua, biasanya dibutuhkan pemesanan tempat terlebih dahulu atau melakukan reservasi sebelum berkunjung. Dan yang ketiga, harga makanannya cenderung lebih mahal. Restoran non formal biasanya menyediakan makanan cepat saji. Yang kedua, harga makanannya lebih relatif murah. Dan yang ketiga, pekerjaannya lebih sedikit dan tidak perlu dengan skill yang tinggi. Dan untuk yang terakhir, specialty restoran memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menyediakan sistem pemesanan tepat. Yang kedua, hanya dibuka untuk menyediakan makan siang dan makan malam. Dan yang terakhir, menu ala carte dipresentasikan kepada pelanggan. Next. Pramusaji. Pengertian pramusaji. Pramusaji adalah karyawan yang bertugas di restoran yang melayani kebutuhan makanan dan minuman bagi para tamu yang datang ke restoran untuk menikmati makanan dan minuman serta juga mendapatkan pelayanan yang memuaskan di restoran secara profesional. Syarat-syarat pramusaji. Yang pertama, pramusaji harus memiliki karakter yang baik. Yang kedua, tanggung jawab. Pramusaji harus memiliki tanggung jawab dan mampu melaksanakan tugasnya secara cepat. Dan yang ketiga, meyakinkan. Pramusaji harus bisa meyakinkan bahwa tamu mau kembali lagi datang untuk makan. Yang keempat, berpengetahuan. Pramusaji harus memiliki pengetahuan tentang pelayanan makan maupun minuman. Yang kelima, kerjasama. Pramusaji harus bisa melakukan kerjasama dengan pramusaji-pramusaji lainnya dalam hal melakukan pelayanan makan dan minuman. Dan yang terakhir, sehat. Pramusaji harus memiliki kesehatan sebelum melayani para pelanggan karena kesehatan yang diutamakan oleh para pelanggan. Tugas dan tanggung jawab menurut Kelihi dan Philip. Yang pertama, mempersiapkan servis.
Yang kedua, memberi salam kepada tamu. Yang ketiga, menerima pesanan. Yang keempat, menyajikan pesanan. Yang kelima, menciptakan suasana yang ramah di mana para tamu dapat menikmati waktu mereka sendiri. Yang keenam, memantau dengan ketat saat tamu mengkonsumsi alkohol. Yang ketujuh, menyelesaikan servis yang diberikan dan berterima kasih kepada para tamu. Dan yang terakhir, membantu rekan kerja sesuai kebutuhan. Next. Pengertian kualitas. Menurut Tara, pelayanan atau jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata dari suatu pihak kepada pihak lain. Next. Pengertian pelayanan. Pelayanan merupakan langkah-langkah dalam menyiapkan dan mengurus apa yang harus diperlukan seseorang tamu yang memerlukan pelayanan. Ini jenis pelayanan. Menurut Mansum, mengatakan bahwa ada 4 macam tipe-tipe dasar pelayanan makanan di restoran. Yang pertama, table service. Yang kedua, counter service. Yang ketiga, buffet service. Dan yang terakhir, carry out service. Table service dibedakan menjadi 4. Yang pertama, American service. Yang kedua, Russian service. Yang ketiga, French service. Dan yang terakhir, English service. Next. Pengertian kualitas pelayanan. Menurut Ciptono, kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaian dalam mengimbangi harapan konsumen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Yang pertama, dapat dipercaya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, kepribadian. Yang keempat, kesehatan. Yang kelima, pengetahuan. Yang keenam, meyakinkan. Dan yang terakhir, penuh dengan perhatian. Next. Pengertian dimensi pelayanan. Terdapat 5 dimensi atau faktor yang digunakan konsumen atau pengguna jasa dalam menentukan kualitas pelayanan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, attainable. Yang kedua, reliability. Yang ketiga, responsive. Yang keempat, assurance. Dan yang terakhir, empathy. Next, bab 3, metode penelitian. Tempat penelitian. Dekayo Resort berlokasi di Desa Kendran, Banjarkepitu, Tegalalang. Dekayo Resort yang dimiliki oleh Bapak I. Putu Suryawan. Resort ini mulai dibangun pada tahun 2013, bulan September, dan pada tanggal 12 Desember 2015 diadakan grand opening yang diberi nama Dekayo Resort Truly Ubud yang dikelola oleh Pramana Experience. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai bulan Juni 2020. Next. Jenis dan sumber data. Jenis data yang dipakai pada penelitian ini adalah jenis data deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan penggambaran atau pemaparan variabel-variabel yang diteliti yang selanjutnya mencoba untuk menarik kesimpulan. Yang kedua, data yang dipakai, data primer dan sekunder. Yang pertama, data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumbernya dicatat. Sumber data primer diperoleh dari yang pertama, arsip Dekayo Resort dan Kepitu Restoran mengenai data-data yang diperlukan dalam tugas akhir ini. Yang kedua, data-data yang didapat saat melakukan praktek kerja nyata. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dalam bentuk data yang sudah jadi, bukan hasil dari mengumpulkan dan mengelola sendiri. Metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Menggunakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti saat melakukan training. Yang kedua, wawancara. Proses melakukan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Yang ketiga, kuesioner. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara penyebaran kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala Likert. Next. Adapun kisi-kisi kuesioner. Yang pertama, attainable, dan yang kedua, reliability. Next. Yang ketiga, responsive. Yang keempat, assurance. Next. Dan yang terakhir, empati. Next, bab 4, hasil dan pembahasan.
Responden yang dilibatkan dalam pengambilan data diperoleh dari 3 jabatan tertinggi di Kepitu Restoran. Adapun para responden tersebut antara lain, yang pertama Pak Eri selaku Restoran Manager, yang kedua Pak Sudiarta selaku Restoran Supervisor, dan yang terakhir Bu Doni selaku Restoran Kapten. Next. Hasil presentase kelayanan dari dimensi tangible mendapatkan skor 5. Next. Dari dimensi reliability mendapatkan skor 5. Next. Dari dimensi responsive mendapatkan skor 5. Next. Dari dimensi assurance mendapatkan skor 4. Next. Dari dimensi empati mendapatkan skor 5. Next. Total skor observasi dari data responden sejumlah 234. Persentase kelayakan mendapatkan skor 4,8% dan dibulatkan menjadi 5. Berdasarkan kriteria pada tabel kelayakan menurut Ari Kunto, persentase total skor tersebut termasuk sudah dalam kategori sangat setuju, maka dimensi pelayanan di Kepitu Restoran sudah dinilai sangat baik. Next, bab 5, penutup. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil pernyataan kuesioner dari 3 jabatan tertinggi di Kepitu Restoran di atas mengenai kualitas pelayanan pramusaji di Kepitu Restoran pada Dekayong Resort, secara garis besar responden menyatakan bahwa kualitas pelayanan di Kepitu Restoran pada Dekayong Resort sudah sangat baik. Hal ini dinilai berdasarkan indikator dari tiap dimensi kualitas pelayanan, diantaranya tangible, reliability, responsive, assurance, dan empati. Next. Saran. Yang pertama, diharapkan para departemen head agar selalu melakukan pengawasan terhadap kinerja timnya dan selalu mengadakan review terhadap kinerja karyawan setiap harinya untuk meminimalisir kesalahan dan karyawan bisa belajar dari kesalahan yang terjadi di setiap harinya. Yang kedua, Kepitu Restoran disarankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pramusaji, khususnya pada kesiapan pramusaji dalam melayani tamu. Sekian presentasi dari saya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi tadi. Saya ucapkan terima kasih.